Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mulakan pembahasan fikih kita di kelas 11 pada bab yang ke-9, yaitu tentang najis-najis. Al-babut tasi'u, bab yang ke-9, fin najasati wa kaifiyati tathhiriha, tentang najis-najis dan tata cara mensucikannya. Wa fihi masailu, di dalam pembahasan ini atau bab ini ada beberapa masalah atau pembahasan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifun najasati wa naw'aha. Masalah yang pertama adalah definisi najis dan dua jenis najis. Baik, kita akan sebutkan definisi najis. An-najasatu hiya kullu ainin mustaqdzaratin amara asy-syari'u bijtinabiha. Najis itu adalah setiap benda yang dianggap najis atau dianggap kotor, dianggap jorok, yang diperintahkan syariat, yang diperintahkan oleh syariat untuk menjauhinya. Nah, ini definisi najis, ya. Jadi najis itu adalah satu benda, ya. Terkadang bisa dia padatan, bisa dia cairan, demikian, ya. Nah, ini najis, namanya benda. Tapi ingat, yang dianggap kotor dan yang menganggap kotornya bukanlah, ya, manusia atau orang per orang. Hanya saja yang menganggapnya kotor ini adalah syariat, sehingga diperintahkan untuk menjauhi dan membersihkannya tatkala terkena, demikian, ya. Inilah disebut dengan najis, ya. Jadi sesuatu yang dianggap kotor atau satu benda, setiap benda yang dianggap kotor, ya, oleh syariat, bukan yang dianggap kotor oleh manusia. Karena kita dapatkan memang ada benda-benda yang dianggap kotor oleh manusia, namun ternyata dia tidaklah najis. Contohnya seperti dahak, seperti ludah, ya, seperti cipratan air, ya. Padahal belum tentu dia najis seperti itu, ya. Dan hal-hal yang lainnya yang dianggap kotor oleh manusia namun ternyata tidak dinyatakan najis oleh syariat, ya. Walaupun, ya,
sesuatu yang dianggap kotor oleh manusia itu memang perlu untuk dibersihkan, untuk dijauhi. Namun ya tidaklah dinyatakan najis dalam syariat kita, ya, dalam agama kita. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita akan sebutkan di sini ada dua jenis najis. Wahia nau'ani, dan najis itu ada dua macamnya. Al-ula, yang pertama, najasatun ainiyatun au haqiqiyatun, najis ain atau najis hakiki, ya. Maksudnya adalah najis yang dia bisa diindra, ya, karena dia hakiki, sesuatu yang bisa diindra. Wa hiya allati la tathuru bihalin li'anna ainaha najasatun, yaitu najis yang dia tidak bisa suci, ya, dalam setiap kondisi, karena bendanya itu najis, fisiknya, materinya itu najis, ya. Karausul himari waddami wal bauli, ya, seperti ya kotoran keledai, kemudian darah, ya, kemudian air seni, kencing, ya. Nah, ini adalah najis, ya, yang tidak bisa suci dalam setiap kondisi, walaupun diusahakan untuk dia dibersihkan, ya. Contohnya air seni, ya, disuling lantas dijadikan air minum, maka ini tidak menjadi suci, ya. Demikian pula, ya, darah dibekukan, ya, kemudian dimasak, maka ini juga tidak menjadi suci, dan seterusnya. Baik, ya. Kemudian as-saniyatu, yang kedua, najasatun hukmiyatun, najis yang yang bersifat hukum, ya, maksudnya najisnya dihukumi sebagai najis, namun ternyata tidak najis, ya. Yang dimaksudkan di sini najasatun hukmiyatun, najis yang disifati atau dihukumi dia ada, ya, tapi tidak terlihat, ya. Ini yang dimaksudkan di sini adalah hadas, ya. Namun perlu kita tegaskan bahwa hadas dengan najis ini berbeda. Jadi dari penjelasan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa para ulama berbeda pendapat, ya, tentang hadas. Apakah hadas ini, ya, dia kategori najis ataukah tidak, ya. Nah, hadas, ya, apakah tergolong najis ataukah tidak? Nah, dalam kitab ini sang penulis, ya, mengkategorikan hadas itu adalah najis yang dihukumi ada, ya. Adapun pendapat yang lain, dan ini pendapat yang saya condong kepada pendapat tersebut, ya, bahwasanya, ya, hadas bukanlah dia najis, demikian, ya. Karena, ya, hadas itu adalah kondisi tubuh yang dia tidak suci, kondisi tubuhnya yang tidak suci. Itu manusia yang ketika dalam kondisi berhadas, dia tidak suci kondisi tubuhnya, tapi bukanlah fisiknya yang tidak suci, bukan benda dan materi fisik, ya, dari orang yang berhadas itu tidak suci, tapi kondisi tubuhnya yang tidak suci, demikian, ya. Maka ini di sini disebutkan najasatun hukmiyatun, ya, yang kedua ini adalah najis, ya, yang dihukumi ada. Wahya amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha'i, yaitu sebuah perkara itu maksudnya najis yang dianggap ada pada anggota-anggota tubuh, demikian. Kalau dari sisi definisi maka ada kesamaan, ya, ada kesamaan. Namun, ya, pendapat yang kuat, ya, najis dengan hadas adalah berbeda. Apa perbedaannya? Kita akan sebutkan, ya. Yang pertama adalah, ya, najis itu dia merupakan benda,
ya, benda, ya, benda, dan dia berfisik. Sementara hadas tidaklah berfisik, ya, tidak bermateri, karena dia adalah kondisi tubuh, kondisi tubuh yang dia tidak suci. Demikian, ya. Kemudian yang kedua perbedaannya adalah najis itu bisa diindra, sementara, ya, maksudnya di indra itu diketahui oleh indra, bisa berpotensi untuk diketahui oleh indra manusia. Seperti contohnya bisa dilihat, bisa didengar, tapi kita katakan ya tidak bisa didengar, ya, karena indra itu ada 5 panca indra. Maksud di indra ini ya salah satu dari panca indra ini bisa mengidentifikasinya, ya, seperti contohnya penciuman, ya. Kalau kita katakan pesing, walaupun dia sudah kering fisiknya, maksudnya tidak ada cairan, bisa jadi, ya, aromanya masih ada, yaitu aroma pesing, bau pesing. Nah, itu menunjukkan dia bisa diindra, begitu, ya. Nah, demikian, ya. Begitu juga contohnya darah, ya, contohnya ada orang yang baru saja nyembelih, contohnya kita baru saja melewati hari raya kurban, di mana banyak hewan-hewan kurban yang disembelih, demikian. Kemudian, ya, ketika menyembelih, darah yang mengalir pertama sekali, ya, mengalir ketika disembelih hewan tersebut, inilah darah yang najis, ya, disebut dengan damun masfuh namanya, yaitu darah yang terpancar, demikian, ya, atau darah yang mengalir, ya. Nah, inilah dia najis darahnya. Nah, kita dapatkan barangkali zatnya sudah tidak tampak, ya, tapi aromanya masih tampak, ya, aroma darah tersebut, ya. Aroma itu maksudnya bisa diindra, bukan tampak dilihat, ya, tapi bisa diindra oleh penciuman kita, demikian, seperti itu, ya. Nah, ini najis itu bisa diindra, sementara hadas itu tidak bisa diindra, ya, maksudnya tidak bisa dicium, ya, aromanya tidak bisa dirasa, ya, apakah dia pahit, manis, atau kecut, ya, seperti itu. Begitu juga, ya, tidak bisa dilihat, ya, tidak juga bisa dirasa dengan kulit kita, apakah dia panas, dingin, juga nggak bisa didengar, demikian. Nah, seperti itu. Jadi selamanya, ya, hadas itu, seseorang yang berhadas tidak bisa diidentifikasi, ya, oleh panca indera. Seperti itu, ya. Ya, contohnya saja, contoh, ya, imam yang dia menjadi pemimpin dalam sholat, ternyata dia sholat memimpin jamaah itu dalam kondisi dia tidak berhadas, maaf, dia sedang berhadas, tidak bersuci, ya, atau dia lupa. Apakah bisa makmumnya mengidentifikasi lantas mengatakan, Pak Imam, Anda sedang hadas, ya, maka silakan diangkat hadasnya, baik itu dengan mandi kalau dia hadas besar, atau dengan berwudu kalau dia hadas kecil, kan demikian. Ternyata, ya, tidak bisa diketahui, demikian, ya. Berbeda halnya kalau dia contohnya buang air besar dalam kondisi jadi imam, gitu, keluar, ya, karena sakit perut akhirnya keluar cairan. Begitu juga kebelet dia tahan, ternyata, ya, keluar, begitu. Nah, ini sesungguhnya bisa diidentifikasi, ya, dengan aromanya, ya, dengan bendanya. Kalau seandainya keluar air seni tersebut, ya, tentunya membasahi, ya, pakaiannya, kan gitu, pakaian bawahnya, seperti itu, ya, bisa diidentifikasi kalau najis. Tapi kalau hadas tidak bisa, baik hadas kecil maupun hadas besar, ya, demikian. Tapi, ya, dengan tanda memang bisa diketahui. Contoh, ya, seorang wanita yang ternyata, ya, dia melihat adanya darah
ya darah, ya ternyata itu melekat pada pakaian dalamnya, maka dia sadar bahwasanya oh ini ternyata saya masuk masa haid, demikian. Itu tandanya, ya seperti itu. Begitu juga contohnya, ini laki-laki kita kasih contoh, seorang laki-laki contohnya bangun tidur, ya dia dapatkan ternyata ada bercak-bercak, ya, dan dia cium ada aroma mani, ya ketika bangun tidur. Ternyata sadar dia bahwasanya oh ya tadi malam dia mimpi basah, contohnya begitu, ya itu kan tanda demikian, ya walaupun tidak bisa kita orang lain gitu maksudnya itu memprediksi bahwasanya ini orang sedang berhadas begitu, ya contoh ada orang yang keluar dari kamar mandi, ya kalau dari waktunya dia tidak mungkin buang air besar, demikian kemungkinan dia hanya buang air kecil, lalu kita prediksi ini orang sedang hadas kecil, kita duga demikian, rupanya dia tidak berhadas kecil. Kenapa? Setelah buang air kecil, ya dia berwudu ketika itu. Nah, apakah kita keluar, apakah ketika orang itu keluar kita bisa menduga orang ini sedang berhadas kecil? Tidak kan, demikian. Oleh karenanya, ya tidak bisa kita identifikasi, ya seperti itu. Nah ini perbedaan yang kedua antara hadas dengan najis, ya. Kemudian perbedaan yang ketiga antara hadas dengan najis, ya hadas itu, ya tidak bisa menggunakan selain air untuk mengangkat hadas, ya. Untuk menghilangkan hadas tidak boleh menggunakan selain air ketika mampu menggunakan air, atau ada air. Kita ulangi, ya perbedaan antara hadas dengan najis yang ketiga adalah, ya hadas tidak boleh untuk mengangkat hadas atau menghilangkan hadas tersebut, ya menggunakan selain air untuk mengangkat hadas ketika ada air atau ketika mampu menggunakan air. Jadi seseorang yang dia berhadas kecil atau berhadas besar, berhadas kecil karena dia baru buang angin atau buang air, berhadas besar contohnya dia baru saja selesai haid bagi wanita, atau dia baru saja berhubungan badan, ya dengan pasangan syar'inya, ya maka ya tidak boleh untuk mengangkat hadas tersebut, ya menggunakan selain air, contohnya bertayamum, karena memang kalau ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air maka berpindah, ya cara untuk mengangkat atau menghilangkan hadas tersebut dengan tayamum menggunakan debu, dan itu selain air tentunya, ya demikian. Baik itu untuk mengangkat hadas besar atau hadas kecil, ya baik itu untuk mengangkat hadas besar atau hadas kecil. Nah itu dengan, ya dengan selain air, maka ya tidak boleh mengangkat hadas saat ada air atau mampu menggunakan air, maka tidak boleh dengan selain air, ya seperti itu, ya jadi nggak boleh tayamum ketika ada air atau mampu menggunakan air, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan najis. Najis ini, ya bisa menghilangkan najis ketika ada air atau mampu menggunakan air, bisa menghilangkan najis dengan selain air. Contoh, ya contoh
cebok dengan tisu, ya, atau batu disebut dengan istijmar, ya. Atau contohnya, ya, kaki kita ini menginjak kotoran, maka bisa kita hilangkan najis yang ada di kaki kita itu dengan, ya, menggosokkannya di tanah, ya, menggosokkannya di tanah. Maka insyaallah taala ini bisa menghilangkan najis tersebut, ya, digosokkan di tanah berulang-ulang, maka ini akan insyaallah taala mensucikan kaki tersebut. Atau objek apa saja yang terkena najis, maka ini bisa untuk dibersihkan dengan tanah, bisa dibersihkan dengan tanah, demikian, ya. Dan itu selain air. Baik, ya, ini perbedaan, ya, hadas dengan najis. Baik, kita kira ada 3, ya, dan kita cukupkan dengan 3 perbedaan ini, sehingga, ya, hadas itu bukan najis, najis itu bukan hadas, seperti itu, ya, demikian. Sebenarnya ini mau juga menyebutkan, ya, mau disebutkan juga ini perbedaan yang keempat, ya. Baik, tidak masalah, kita akan sebutkan ini sebagai tambahan wawasan, ya, tentang permasalahan najis ini dengan hadas. Perbedaan yang keempat adalah para ulama sepakat dengan status ijma bahwasanya hadas itu adalah penghalang, ya, dari keabsahan sholat. Dengan kata lain, kita ulangi, ya, hadas disepakati oleh para ulama seluruhnya dengan status ijma bahwasanya bersuci dari hadas itu merupakan syarat sahnya sholat, syarat sahnya sholat. Jadi ketika seseorang itu berhadas, ya, dia lupa untuk bersuci dari hadas ketika sholat, dan dia sudah sholat, maka sepakat para ulama untuk mengulangi sholatnya. Contoh, ada seseorang yang dia selesai sholat, dia baru teringat kalau dia, ya, berhadas besar, dia hanya berwudu, ya, dia belum mandi, maka sepakat para ulama sholatnya tidak sah dan dia wajib untuk mengulang sholatnya. Terlebih dahulu dia wajib mandi. Nah, seperti itu sepakat para ulama, ya. Baik, berikutnya perbedaannya dengan najis. Najis itu, ya, tidak sepakat seluruh para ulama, hanya sebagian ulama saja yang menyatakan, namun ulama yang lain tidak menyatakan demikian, bahwa, ya, najis itu menghalangi dari keabsahan sholat. Dengan kata lain, bersuci dari najis, bukan bersuci dari hadas, ya, bersuci dari najis itu tidak disepakati oleh seluruh para ulama bahwa, ya, itu merupakan syarat sahnya sholat, ya. Jadi bersuci dari najis tidak sepakat para ulama itu merupakan syarat sahnya sholat, ya. Sehingga apa sih buah dari perbedaan pendapat ini? Ini contohnya, atau kita katakan dampak dari perbedaan pendapat seperti ini. Contoh, ada seseorang yang dia baru saja selesai sholat, ternyata dia ingat bahwasanya pakaian yang digunakannya ini ternyata bernajis, pakaian itu bernajis, ya. Dia lupa,
ketika sebelum sholat ya dia gunakan pakaian itu, dia lupa, dia pakai, ternyata sampai selesai sholat dia baru ingat bahwasanya pakaian yang digunakan dalam sholat atau ketika sholat itu adalah pakaian yang bernajis. Baik, di sini para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum ya sholat orang tersebut, apakah sah ataukah tidak. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ya bersuci dari najis itu syarat sah. Nah gitu ya, syarat sah sholat ya. Sama seperti tadi berhadas, orang orang yang sholat tadi lupa kalau dia belum bersuci dari hadas, dia sholat, maka wajib mengulangi sholat, bahkan dia harus mengangkat hadasnya terlebih dahulu, apakah dengan mandi ataukah berwudu. Kalau dengan mandi tentunya hadas besar, kalau berwudu hadas kecil, demikian, seperti itu ya. Adapun dalam kasus ini dia lupa kalau pakaiannya itu bernajis, berarti dia belum bersuci dari najis, demikian. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya ya, dia harus mengulangi sholatnya dengan mengganti pakaiannya, demikian. Sementara ulama yang lain berpendapat sah sholatnya, karena bersuci dari najis bukanlah syarat sah sholat, tapi termasuk perkara yang diwajibkan dalam sholat, demikian. Nah, perkara yang diwajibkan ternyata lupa untuk dilakukan, maka dia tidak berdosa ya, sehingga sah sholatnya ya, dan dia tidak berdosa karena dia lupa. Kalau menyengaja seseorang tersebut sholat dengan ya adanya najis, maka ya di sini juga ada perbedaan pendapat ya, demikian. Sebagian ulama mengatakan tidak sah karena syarat sahnya sholat ya bersuci dari najis, sementara ulama yang lain mengatakan ya sah sholatnya tapi dia berdosa karena dia menyengaja sholat dengan membawa najis, dia tidak bersuci dari najis tersebut ya ketika sholat, demikian. Cuma dia berdosa saja, sah sholatnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mana yang pendapat yang kuat? Wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat adalah bersuci dari najis itu adalah kewajiban dalam sholat, dan dia bukan merupakan syarat sahnya sholat, demikian. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ya dahulu Rasulullah SAW tatkala beliau sedang sholat bersama para sahabat, mengimami para sahabat, lalu Jibril alaihissalam datang mengkabarkan kepada Nabi yang sedang sholat bahwasanya di bawah sandal kaki beliau itu, di bawah sandal ya, di sandal ya beliau itu ada kotoran najis ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pengkabaran demikian, beliau sekedar hanya ya melepaskan sandal lalu beliau sholat, melanjutkan sholat ya. Jadi berpindah tempat, sandalnya diletakkan di tempat tersebut ya, maka beliau berpindah tempat, atau beliau sholat tanpa menggunakan sandal yang ada najisnya. Rasulullah SAW tidak mengulangi sholat dari awal, tapi Rasulullah lanjut sholat. Nah, andaikan ya bersuci dari najis itu merupakan syarat sah sholat, tentunya kalaulah demikian maka Rasulullah tentunya akan membatalkan sholat beliau dan mengulangi dari awal ya, demikian. Ini menunjukkan bahwasanya bersuci dari najis bukanlah syarat sah sholat ya, karena beliau tidak mengulangi dari awal sholat tersebut ketika diberitahu. Yang benar adalah ini bersuci dari najis ini merupakan ya kewajiban dalam sholat. Buktinya ketika dikabarkan Rasulullah lantas ya mempraktekkan atau melakukan kewajiban tersebut dengan cara ya beliau singkirkan sandal beliau, seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam. Baik ya, jadi ini 4 perbedaan antara najis dengan hadas, hadas dengan najis, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ya pendapat yang kuat ya
Ya, najis itu bukanlah hadas, hadas bukanlah najis. Ya, jadi tidaklah tepat ya hadas itu disebut dengan najis yang dihukumi ada. Ya, karena kita katakan ya orang yang dalam kondisi berhadas ya tubuhnya itu tidak najis. Ya, kita dapatkan ketika Aisyah radhiyallahu anha haid, ya ternyata Rasulullah SAW mencumbui Aisyah radhiyallahu anha. Kalaulah ya hadas itu najis, ya maka tentunya Rasulullah tidak boleh mencium Aisyah, mencumbu Aisyah, demikian. Ya, seperti itu. Baik ya, ini pendapat yang kuat ya bahwasanya hadas bukanlah najis. Jadi ini hanya penamaan saja. Sebagian ulama menamakan hadas dengan najis, tapi pendapat yang kuat ya sesungguhnya tidak tepat ya. Wallahu taala alam. Bagi yang mengatakan hadas adalah najis, maksudnya adalah kondisi tubuhnya yang dihukumi najis, seperti itu ya. Wallahu taala alam. Baik, kita akan lanjutkan yang kedua ini. Saniyatan atau as-saniyatu yang kedua, najasatun hukmiyatun ya, najis secara hukum. Wa hiya amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha'i, yaitu sebuah hal yang dianggap ada pada anggota badan. Ya, jadi kondisinya ya yang dianggap ada itu, ketidaksucian itu dianggap ada pada anggota badan. Wa yamna'u min sihhatis sholati, dan hal tersebut menghalangi dari keabsahan sholat. Memang benar ya, jadi keabsahan sholat itu bisa terhalang karena hadas ini ya, atau najis secara hukum menurut istilah para ulama yang lain. Wa yashmalul hadas al-asghara alladhi yazulu bil wudu'i kal ghaiti, dan hal itu ya mencakup hadas kecil yang bisa hilang dengan berwudu. Kalau itu seperti orang yang baru buang air besar ya, jadi orang yang buang air besar itu dia ya berhadas, kondisi tubuhnya yang dia tidak suci, maka dihilangkan dengan cara berwudu. Wal hadas al akbara alladhi yazulu bil ghusli kal janabati, dan mencakup juga najis hukum, najis yang dihukumi ada ini, itu mencakup juga hadas besar yang bisa hilang dengan mandi seperti karena junub, demikian ya, seperti itu. Baik ya, ini tadi kita katakan ya bahwasanya sebagian ulama menyatakan bahwa hadas itu baik kecil maupun besar itu dinyatakan najis ya, tapi secara hukum ya yang dihukumi kondisi tubuhnya yang tidak suci, demikian. Namun wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat adalah ya ini tidak tepat untuk dikatakan najis, yaitu hadas tidak tepat dikatakan najis. Maaf ya, kita ulangi ya, tidak tepat ya hadas itu disebut dengan najis. Baik, kita akan lanjutkan. Wal aslul ladzi tuzalu bihin najasatu huwal ma'u, asal yang dengannya najis itu bisa dihilangkan adalah air. Maksudnya alat yang bisa untuk menggunakan, alat yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis ya, secara asal itu adalah air ya. Jadi asal alat bersuci untuk menghilangkan najis adalah air. Termasuk juga sama dalam hadas ya, hadas juga bisa dihilangkan dengan air, dan itu adalah asalnya, demikian ya. Fahuwal aslu fit tathhiri, maka air itu adalah asal dalam bersuci. Nah itu dia ya, jadi air itu adalah asal dalam bersuci ya, jadi dijadikan sebagai alat bersuci yang asal ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 11,
Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan dia itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas kalian ya, atau menurunkan kepada kalian dari langit ya air itu agar dia mensucikan kalian dengannya. Kita ulangi yang artinya wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a, dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan air kepada kalian dari langit agar dia mensucikan kalian dengannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, air yang turun dari langit itu ada beberapa macamnya. Pertama adalah air hujan, dan ini pada umumnya. Kemudian kedua adalah air salju ya, itu juga bisa untuk mensucikan ya. Kemudian yang ketiga adalah air embun, demikian ya. Air embun juga bisa untuk bersuci. Seseorang yang mendapatkan contohnya kesulitan untuk mendapatkan air, contohnya musim kemarau, sumurnya kering ya, sementara ya tidak ada persediaan air, atau tidak juga ada air yang mengalir kepadanya ya, mungkin tidak masuk PDAM ya di wilayahnya, maka dia bisa berwudu dengan embun yang masih ada mungkin ya di beberapa permukaan bumi, seperti contohnya mungkin seng ya, atap seng, begitu juga mungkin sebagian tempat yang ada di tempatnya ya, di sekitar rumahnya ya, seperti di daunan juga ada ya. Baik ya, itu juga bisa untuk bersuci ya. Wahya ala salasati aksamin, dan najis itu ada 3 macamnya. Najasatun mughalladhatun, najis berat ya. Jadi najis itu ada 3 macam. Najasatun mughalladhatun, najis berat. Wahya najasatul kalbi, yaitu najis anjing. Jadi anjing itu ya, itu najis berat. Wa ma tawallada minhu, dan apa saja yang berasal darinya. Jadi kalau berasal dari anjing itu semuanya adalah najis berat, demikian. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 marratin ulahunna bit-turabi. Hadisnya sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah bejana tersebut dengan 7 kali cucian. Yang pertama itu dengan debu atau tanah, demikian ya. Ini menunjukkan beratnya najis anjing ini ya, sampai-sampai disebutkan 7 kali cucian, kemudian atau 7 kali basuhan plus dengan tanah, demikian ya. Karena memang tanah ini fungsinya adalah untuk netralisir ya penyakit kalap. Kalap itu maksudnya adalah penyakit rabies yang ada di anjing tersebut ya, anjing gila namanya ya. Baik, berikutnya yang kedua, najasatun mukhaffafatun, najis ringan. Wahia najasatu baulil ghulamil ladzi lam ya'kulit ta'ama. Wahia, yaitu najasatu baulil ghulami, najis air seni bayi laki-laki. Najisnya air seni bayi laki-laki, alladzi lam ya'kulit ta'ama, yang belum makan makanan. Jadi masih minum ASI ya, masih minum ASI ya, belum ada makanan pendamping ya, maka najis dari air seninya itu disebut dengan mukhaffafah, ringan. Kenapa kok ringan? Karena dalam hadis ternyata itu cukup untuk diciprati. Kata Nabi SAW, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, dicuci dari air seni bayi perempuan dan diciprati dari air seni bayi laki-laki ya. Jadi air bayi laki-laki cuma diciprati, nggak perlu sampai dialirkan air itu ya.
untuk menghilangkan najisnya, cukup diciprati saja. Adapun bayi perempuan itu seperti orang dewasa, air seninya itu diperlakukan dengan cara dicuci, demikian ya. Ya maklum sajalah namanya perempuan, ya perempuan ini walaupun masih bayi ternyata dia dihukumi seperti ya wanita dewasa ya, karena nanti lahir darinya generasi-generasi berikutnya. Baik ya. Nah, ini najis berat dengan najis ringan. Ini gampang sekali untuk menghafalnya ya. Jadi dua najis sudah kita jelaskan, najis berat dengan najis ringan. Najis berat cuma satu saja, anjing. Najis ringan cuma satu saja, yaitu air seni bayi laki-laki yang belum makan makanan. Nah, berikutnya baru kita akan jelaskan yang ketiga, najasatun mutawassitatun, najis pertengahan. Wahiyya baqiyatun najasati, yaitu ya najis-najis yang lainnya. Jadi selain dari ya najis anjing dengan najis air seni bayi laki-laki yang belum makan makanan ya. Jadi selain itu termasuk najis ringan, najis pertengahan, kal bauli seperti air seni, wal ghaiti seperti kotoran, wal maitati seperti bangkai dan bangkai, demikian ya. Baik ya. Kita akan lanjutkan pembahasan yang kedua, al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua ya. Setelah kita bahas ya masalah yang pertama, sekarang masalah yang kedua. Kita akan jelaskan atau kita masuki pembahasan yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, itu masalah yang kedua, al-asya'ul lati qamat dalilu ala najasatiha, apa saja atau benda-benda yang ada dalil menjelaskan tentang kenajisannya. Jadi berikut ini akan kita jelaskan adalah benda-benda atau apa saja yang dinyatakan najis oleh syariat berdasarkan dalil-dalilnya. Nah, seperti itu ya. Baik, awalan yang pertama atau al-ula yang pertama, baulul adami wa udratuhu wa qai'uhu. Yang pertama adalah air seni manusia, wa udratuhu dan kotorannya, wa qai'uhu dan muntahnya. Baik ya. Ini ada tiga disebutkan sekaligus, yaitu pertama air seni, kemudian yang kedua adalah kotorannya, feses ya, feses itu ya yang keluar dari dubur ya. Kemudian qai' yaitu adalah muntah. Untuk dua yang pertama yaitu air seni dan kotoran, itu sepakat para ulama dengan status ijma ya, bahwasanya ini adalah najis. Adapun muntah, nah di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah muntah manusia itu adalah najis ataukah tidak. Di sini ada perbedaan pendapat, tapi dalam kitab ini ya ini dinyatakan sebagai najis, demikian ya. Baik ya, wallahu ta'ala alam, menurut pendapat yang kuat adalah
muntah itu tidaklah najis, ya. Muntah itu tidaklah najis, seperti itu. Bukan berarti yang sudah dimuntahkan itu mau ditelan lagi, ya tidak begitu, ya. Seperti itu, ya. Jadi muntah itu tidaklah najis, ya. Cuma memang harus dibersihkan, ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi ada perbedaan pendapat. Dan kita akan sebutkan, ya. Jadi ada 3 di sini yang dibahas, ya. Yang ketiga-tiganya termasuk najis menurut penulis dari kitab ini. Pertama adalah baulul adami, yaitu air seni anak Adam, wa udratuhu, kemudian kotorannya, wa qai'uhu, dan muntahnya, ya. Kotoran dan air seni sepakat para ulama ini najis, adapun muntah tidak sepakat para ulama bahwasanya ini najis. Hanya saja sang penulis kitab ini dan ulama yang lain mengatakan ini adalah najis, ya. Sementara ulama yang lain lagi mengatakan ini tidak najis. Illa baulas sabiyi, kecuali air seni bayi laki-laki, alladzi lam ya'kulit ta'ama, yang belum makan makanan. Fayuktafa birashihi, fayuktafa birrashi, dan dicukupkan dengan mencipratkannya saja. Li hadisi Ummi Qaisin binti Mihsanin, ya, berdasarkan hadis Ummu Qais, putri dari Mihsan, ya, radhiyallahu anha, annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kulit ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia pernah datang dengan membawa bayi laki-laki yang masih kecil, ya, bayi laki-lakinya yang masih kecil, lam ya'kulit ta'ama, yang belum makan makanan, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu fi hijrihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan sang bayi tersebut di pangkuan beliau. Fabala ala saubihi, maka sang bayi tersebut kencing pada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, lalu, ya, beliau pun meminta agar dihadirkan air. Fanadhahahu, ya, walam yaghsilhu, lalu beliau mencipratinya dan beliau tidak mencucinya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam, ya, Bukhari, demikian, ya. Jadi beliau tidak mencucinya, hanya saja beliau ciprati dan beliau tuangkan air saja padanya, ya. Amma baulul ghulamil ladzi ya'kulu ta'ama, adapun air seni bayi laki-laki yang sudah makan makanan, wa kadza, ya, baulul jariyati, demikian pula air seni, ya, bayi perempuan. Kita ulangi, amma baulul ghulamil ladzi ya'kulu ta'ama, adapun air seni bayi laki-laki yang sudah makan makanan, atau yang makan makanan, bayi yang sudah makan makanan, ya. Demikian pula wa kadza baulul jariyati, demikian pula air seni bayi perempuan, fa innahu yughsalu ka baulil kabiri, maka air seni itu dicuci, ya, sebagaimana air seninya orang dewasa, demikian, ya. Berikutnya yang kedua, ad-damul masfuhu minal hayawanil ma'kuli. Yang kedua yang termasuk najis, ya, yang ada dalilnya adalah ad-damul masfuhu minal hayawanil ma'kuli, yaitu darah yang terpancar. Masfuh yaitu yang terpancar, yang nyiprat, ya, dari hewan yang dimakan. Maksudnya ketika pertama sekali disembelih, ya, jadi hewan-hewan yang disembelih, ya, yang dia memang hewan yang boleh untuk dimakan, ya, darah yang keluar ketika disembelih itu najis, ya, itu najis, ya, itu najis. Maka kalau kecipratan itu wajib dicuci, ya, pakaiannya tidak boleh untuk dipakai untuk sholat, ya, pakaiannya tidak boleh dipakai untuk sholat selama masih ada darah yang kecipratan tersebut, ya.
Demikian. Kalau sudah dicuci bersih, maka insya Allah boleh. Amma damu alladhi yabqa fil lahmi wal uruqi fa innahu tahirun. Adapun darah yang masih tersisa pada daging dan urat-urat, urat-urat, kalau kita ikut nyembelih hewan, ya, maka terkadang ya ada masih tersisa darah yang ada di daging tersebut, demikian pula yang ada di urat-uratnya atau di pembuluh-pembuluh darahnya. Fa innahu tahirun, maka sesungguhnya itu suci, ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 145, audaman masfuhan, atau darah yang terpancar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menghukumi darah yang najis itu adalah, ya, darah yang terpancar saja, darah yang terpancar saja, ya, demikian. Adapun darah yang tidak terpancar, yang tersisa dia, ya, pada daging, demikian pula pada pembuluh-pembuluh darah, maka ini tidaklah najis, demikian, ya. Wa huwa alladhi yuhraqu wa yunsabbu, ya. Dan darah itulah, ya, daman masfuha tadi, itu darah yang masfuh maksudnya adalah yaitu darah yang dia yuhraqu, yaitu yuhraqu itu yang mengalir, kemudian wayun sabbu, ya, yaitu yang dia terpancar, ya, demikian, seperti itu. Ya, barangkali yang pernah melihat, ya, hewan disembelih, yaitu kan ketika disembelih itu darahnya ada memancar, ya, seperti air yang keluar dari keran, ya, muncrat, mancar dia, ya, mengalir dia, demikian. Maka oleh karenanya tidak boleh langsung untuk dilakukan pemotongan darah, dagingnya. Biarkan dulu sampai habis darahnya tersebut mengalir, ya, terpancar, demikian. Nah, setelah itu, ya, maka baru boleh untuk dipotong-potong, ya, seperti itu. Nah, adapun darah yang tersisa di daging, demikian pula di pembuluh-pembuluh darah, ya, di urat-urat, maka ini tidak masalah, ya, tidak masalah, karena dia bukan darah yang terpancar berarti, ya, seperti itu, ya. Baik, berikutnya as-salisatu, yang ketiga yang termasuk najis yang disebutkan dalam dalil, baulu wa rausu kulli hayawanin ghairi ma'kulil lahmi, yaitu kencing dan kotoran setiap hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, kalhirri wal fa'rati, atau kalhirri wal fa'ri, seperti kucing dan tikus. Kucing dan tikus, kucing itu tidak boleh dimakan, tikus juga. Kenapa kucing tidak boleh dimakan? Karena memang dia tidak boleh diperjualbelikan. Bahkan ada hadis Nabi SAW dari Jabir radhiyallahu an, zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an samani as-sinawuri, ya, Nabi SAW melarang keras dari jual beli kucing, ya. Nah, Nabi SAW melarang keras jual beli kucing, ya. Sementara dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ya, Inna Allah idza harrama akla syai'in harrama samanahu. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah apabila mengharamkan mengkonsumsi sesuatu, maka Allah mengharamkan hasil jual belinya.
Dalam hadis tadi kita sudah sebutkan, ternyata Rasulullah melarang jual beli kucing, menunjukkan bahwasanya haram mengkonsumsi kucing. Ya, maka kotorannya dan air seninya, ya, maka ini adalah najis, ya, seperti itu. Begitu juga fa'ar, yaitu tikus. Kenapa? Karena tikus ini termasuk yang disyariatkan untuk membunuhnya, ya. Kata Nabi SAW, ada 5 hewan, begitu kalau tidak salah, ya, ada 5 hewan yang, ya, dianjurkan untuk membunuhnya, baik itu di tanah haram ataupun di luar tanah haram. Di antaranya disebutkan adalah tikus. Demikian para ulama menyebutkan, ya, hewan-hewan yang diharamkan diantaranya adalah hewan-hewan yang disyariatkan untuk membunuhnya, ya. Maka tikus tidak boleh dimakan, sebagaimana ular tidak boleh dimakan, karena jengking tidak boleh dimakan. Demikian karena diperintahkan untuk membunuhnya atau disyariatkan untuk membunuhnya. Demikian. Baik, ya. Kemudian berikutnya adalah ar-rabi'atu, yang keempat, al-maitatu, bangkai. Wahia ma mata hatfu anfihi min ghairi dzukatin syar'iyyatin, yaitu apa saja dari hewan-hewan yang mati, hatfu anfihi maksudnya mati begitu saja. Hatfu anfihi maksudnya dia tersungkur pada hidungnya, maksudnya mati begitu saja, ya, tanpa disembelih secara syar'i, ya, tanpa disembelih secara syar'i. Mati karena sakit, mati karena tertanduk, mati karena tertabrak, ya, seperti itu. Dan seterusnya, maka ini hewan-hewan menjadi bangkai, ya. Maka ini termasuk najis. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 145, ya, illa ayyakuna maitatan, ya, qul la ajidu fima hurrima alaikum, ya, dalam surah Al-An'am ayat 145. Silakan dilihat, ya, surah Al-An'am, ya, ayat 145, yang di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang, ya, apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi. Allah berfirman, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku dapati dalam apa saja yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan atas orang yang memakan makanan tersebut kecuali dia itu berupa bangkai atau darah yang terpancar tadi, ya. Jadi darah yang terpancar sudah kita jelaskan tadi, ya. Sekarang adalah bangkainya, ya. Aulah ma khinzir, atau daging babi, karena sesungguhnya itu adalah rijis, yaitu najis, ya. Atau itu merupakan bentuk kefasikan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dengannya. Yang disebutkan selain Allah, ya, atau ditujukan untuk selain Allah dengannya. Baik, ya. Jadi bangkai itu termasuk yang najis, ya, najis, tidak boleh untuk dikonsumsi karena dia najis, ya. Wa yustasna min dzalika maitatus samaki, dikecualikan dari bangkai tersebut, ya, bangkai yang dia najis, ya, yaitu bangkai ikan wal jaradi, dan bangkai belalang. Jadi ikan dan belalang ini boleh untuk dimakan, ya. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun, ya, dan apa saja yang tidak memiliki darah yang mengalir, fa innaha tahiratun, karena sesungguhnya dia itu suci. Contohnya apa? Yang tidak ada darah yang mengalir, seperti contohnya semut,
lebah, ya, itu tidak punya darah yang mengalir, sehingga ini suci bangkainya, demikian. Adapun ya ikan dan belalang, maka ini suci pula, sama suci, ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Ammal maitatani fal hutu wal jaradu, adapun 2 bangkai tersebut adalah belalang, ikan dan belalang, ya. Wa ammad damani, adapun 2 darah tersebut adalah wal kabid wat tihal, yaitu limpa dan hati. Ya, 2 ini adalah terhitung darah, tapi dia adalah suci, demikian, ya. Baik, ya. Jadi ikan sudah jadi bangkai tetap boleh untuk dimakan. Maksudnya bangkai ini adalah dia tidak disembelih, ya. Sehingga makanya nangkap ikan itu, ya, ketika hendak digoreng, dimasak, itu nggak disembelih dulu hidup-hidup, atau tidak pula, ya, sang nelayannya ketika menangkapnya itu disembelih dulu nanti baru dijual, tidak, ya. Bahkan mati, ya, mati yang tidak disembelih, seperti mati karena dibiarkan saja, ya, dalam box, ya, atau dimasukkan ke dalam freezer gitu, ya, tempat yang sangat dingin sehingga dia pun mati beku, maka ini tidak masalah, ya, ini halal, ya. Begitu juga belalang, berbagai jenis belalang, maka ini adalah halal, demikian, ya. Berikutnya adalah tadi hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, ya. Seperti contohnya lalat, ya. Lalat ini najis tidak? Ya, dia tidak najis, hanya saja dia tidak layak untuk dikonsumsi, kan begitu, ya, lalat. Buktinya tidak najis adalah tatkala, ya, dia tenggelam di satu tempat wadah air yang itu ada makanannya, maka cukup ditenggelamkan lalu, ya, dibuang, ya. Kata Nabi SAW, idza waqa'a dubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu summa liyanza'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Nah, begitu, ya, hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila lalat itu jatuh di bejana salah seorang di antara kalian, tempat wadah minum atau makanan, maka hendaklah dia tenggelamkan lalu dia buang. Ditenggelamkan, dia buang, ya. Kenapa ditenggelamkan lalu dibuang? Karena sesungguhnya pada salah satu sayapnya itu ada racun sementara, atau ada penyakit sementara di sayap yang lain itu ada penawarnya. Jadi maksudnya ketika lalat itu jatuh di wadah makanan yang itu ada cairannya, maka bisa jadi itu ada sayapnya yang satu itu terkena cairan tersebut, sehingga khawatir ini adalah racun, ya. Atau maksudnya bisa jadi adalah kalau satu sayap saja ini jadi racun, begitu, ya. Maka gimana caranya untuk menjadi tawar? Maka ditenggelamkan agar nanti di sayap yang lain itu ada penawarnya, demikian, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir ini bukanlah najis. Kalau najis nggak perlu tenggelamkan, ya, seperti itu. Kalau najis, ya, diperintahkan Nabi untuk cairan yang di wadah tersebut dibuang saja sekalian. Nah, tapi ternyata tidak, cukup ditenggelamkan, ya. Nanti dibuang apanya? Lalatnya. Baik, berikutnya al-khamisatu, yang kelima, al-madhiyu, madhi. Apa itu madhi? Wa huwa ma'un abyadu raqiqun lazijun, ya.
yaitu cairan, maksudnya cairan ini cairan yang keluar dari kemaluan, air atau cairan yang keluar dari kemaluan yang berwarna putih, raqiq, yang dia ini lembut, kemudian lazij, yang dia ini lengket, demikian ya. Jadi dia lengket. Yakhruju indal mula'abati atau tadakkuril jima'i, yang keluar cairan ini ketika dia bercumbu ya. Mula'abah itu artinya dia berciuman dengan pasangan syar'inya ya, atau bercumbu dengan pasangan syar'inya, atau dia teringat jima ya. Jadi kalau bahasa mudahnya, madhi ini adalah cairan yang keluar dari kemaluan ya, disebabkan karena sedang syahwat atau mengalami rangsangan. Nah, begitu lebih mudahnya ya. Dan ini seseorang mengalami rangsangan bisa jadi karena dia bercumbu dengan pasangan syar'inya atau berciuman begitu ya, atau dia teringat berhubungan badan ya. Ini sehingga membuat syahwatnya naik, lalu ini akan menyebabkan keluarnya madhi yang warnanya dia adalah cairan, kemudian warnanya putih, kemudian dia bening, putih, kemudian dia lembut, dan dia lengket, demikian ya. La bisyahwatin wala dafqin ya, tidak disebabkan karena syahwat yang memuncak. Maksudnya syahwat di sini adalah syahwat yang memuncak, kalau bahasa kita klimaks ya. Jadi madhi itu dia keluar bukan karena syahwat yang memuncak. Kalau syahwat memuncak, ini yang keluar adalah mani, wala dafqin, dan juga tidak memancar. Nah, mani itu kalau keluar dia memancar ya, maksudnya dia memancar begitu, dia ya, memancar ya. Cairan itu seperti nyemprot begitu dia. Nah, itu kalau dia mani ya, baik laki atau perempuan, mani itu memancar dia, demikian, seperti itu ya. Adapun madhi dia tidak memancar. Nah, ini bedanya mani dengan madhi, jadi jangan keliru ya. Ya. Kemudian wala yaqubuhu futurun, dan tidak diakhiri ya oleh futur. Futur itu lemas ya, lemas pada kemaluan atau lemas pada badan ya. Jadi kalau dia madhi, kita ulangi, madhi itu dia cairan putih yang dia halus, kemudian dia agak lengket. Sudah, keluarnya itu karena sedang syahwat atau sedang mengalami rangsangan, baik itu karena berciuman dengan pasangan syar'inya, atau karena bercumbu, atau karena teringat hubungan badan, jima ya. Dan keluarnya bukan karena syahwat yang memuncak, klimaks, bukan karena klimaks, bukan juga memancar, dan tidak diakhiri dengan kelemasan, demikian ya. Berbeda dengan mani. Mani itu ya, mani itu cairan yang keluar dari kemaluan, warnanya putih ya, agak putih dia, terkadang juga bening tapi warna putih ya. Kemudian dia lengket, sangat lengket, dan berbau aroma yang khas ya. Barangkali kalau pernah mencium bau baiklin ya, seperti itulah aromanya ya. Dan ini keluar sebabnya karena klimaks, yaitu syahwat yang memuncak ya, syahwat yang memuncak, baik itu hubungan badan ataupun tidak hubungan badan ya, syahwat yang memuncak. Dan biasanya ya ini memancar, memuncat begitu dia maninya keluar ya, seperti itu ya. Jadi syahwatnya memuncak, ini disebut dengan klimaks, kemudian keluarnya memancar, dan setelah itu biasanya lemas, baik itu pada kemaluan maupun pada badan, demikian ya. Ini disebut dengan mani. Jadi mani sama madhi beda ya, mani sama madhi beda. Apa persamaannya? Sama-sama cairan yang keluar dari kemaluan. Apa bedanya? Ya, bedanya banyak ya. Kalau mani aromanya bau khas, yaitu bau baiklin, supaya mudah ya, bau baiklin begitu ya.
Kalau kesamaannya apa? Lengket, sama-sama lengket, sama-sama cairan, kemudian sama-sama lengket. Cuma lebih lengket kalau mani, ya. Kalau putih dan bening ini kadang-kadang sama-sama ya, dari warna. Jadi kita ulangi, kesamaannya mani sama madi sama-sama cairan, sama-sama keluar dari kemaluan. Kemudian dia sama-sama ya, dia itu lengket, sama-sama dia terkadang berwarna putih atau dia berwarna bening, demikian ya. Apa perbedaannya? Perbedaannya dari sisi aroma ya. Madi itu tidak beraroma, mani maka aromanya sangat khas, yaitu bau baiklin ya. Apa perbedaan berikutnya? Madi ya, dia itu kan keluar karena mengalami rangsangan ya. Adapun mani keluar karena syahwatnya memuncak, disebut dengan klimaks. Kemudian perbedaan berikutnya, madi itu tidak memancar kalau keluar, adapun mani dia memancar kalau keluar ya. Kemudian madi kalau keluar orangnya itu tidak mengalami lemas, adapun mani kalau keluar maka ya akan mengalami kelemasan, baik itu pada kemaluannya ya maupun pada badannya, demikian, seperti itu. Wa rubbama la yahissu bi khurujihi, terkadang madi ini tidak terasa keluarnya ya, tidak terasa keluarnya ya. Wa huwa najasun, dan dia adalah najis ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tawaddo ya wa ghusl zakaraka ya, berwudulah dan cucilah ya kemaluanmu, demikian. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Yakni minal madi, maksudnya adalah ya, yaitu karena madi ya, karena madi tersebut. Walam yu'mar fihi bil ghusli takhfifan lil haraji ya, dan Ali radhiyallahu anhu tidak diperintahkan ya pada madi yang keluar itu untuk mandi sebagai atau untuk ya keringanan ya, sebagai bentuk keringanan ya, untuk rasa berat ya, lil haraj, supaya tidak merasa berdosa ya. Ini merupakan dispensasi atau rukhsah ya, alhamdulillah ya. Jadi karena ini lebih mudah untuk keluar, madi itu sangat mudah keluar, lebih-lebih laki-laki ini, maaf ya, laki-laki ya. Terkadang laki-laki ini sangat mudah dia untuk mengalami keluar madi, karena dia mudah untuk mengalami rangsangan ya. Apakah dia mungkin melihat lawan jenisnya ya, atau dia teringat hubungan badan dengan pasangannya yang syar'i tentunya, dan seterusnya ya. Lebih-lebih mungkin sebahagian model laki-laki itu tidak menggunakan pakaian dalam, sehingga maaf ini kemaluannya itu sering mengalami gesekan dengan pakaiannya, sehingga ini sangat mungkin untuk mengalami rangsangan, demikian ya. Kemudian disebutkan di sini li'annahu mimma yashuqqul ihtirazu minhu, karena sesungguhnya madi itu termasuk hal yang sulit ya untuk terlepas darinya, karena tadi alasan seperti yang kita sudah sebutkan, demikian ya. Baik, kita lanjutkan. As-sadisatu, yang keenam, al-wadiyu, wadi ya, wa huwa ma'un abyadu sakhinun yakhruju ba'dal bauli ya, yaitu cairan yang keluar dari kemaluan, maksudnya yang berwarna putih, sakhin, yang agak kental ya, bukan lengket tapi kental, yakhruju ba'dal bauli, yang keluar setelah buang air kecil. Nah, ini biasanya ya orang yang mengalami kerja berat ya, atau kecapean, biasanya keluar seperti ini ya, maka ini adalah najis
Wa man asabahu fa innahu yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau. Dan siapa saja yang menimpanya hal ini, ya, maka sesungguhnya dia cuci kemaluannya dan dia berwudu, wala yaghtasilu, dan tak perlu mandi, ya, karena dia bukan hadas besar, ya, ini hadas kecil saja, ya. Sama seperti mandi tadi, tidak perlu mandi, ya, karena ini hadas kecil saja, ya, bukan hadas besar. Kemudian sabi'atun, ya, as-sabi'atu atau sabi'atan, yang ke-7, damul haidi, darah haid, kama fi hadithi Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang terdapat dalam hadisnya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, qalat, yang mengatakan, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, yang mengatakan, ihdana yusibu saubaha, ya, min damil haidi, salah seorang di antara kami, ya, terkena pakaiannya itu dari darah haid, maksudnya darah haid itu mengenai pakaiannya. Kaifa tasna'u, bagaimana, apa yang dia harus lakukan? Faqala tahuttu summa taqrusuhu bil ma'i summa tandahuhu summa tusalli fihi. Kata Nabi SAW, tahuttu, dia keri itu, summa taqrusuhu bil ma'i, ya, dia keri itu, ya, maksudnya dia apa namanya, kelentek, kalau bahasa kita dikelentek gitu, ya, karena dia kalau sudah ngering kan dihilangkan begitu. Summa taqrusuhu bil ma'i, ya, kemudian dia tekan-tekan itu dengan ujung-ujung jarinya yang disiram air, ya, artinya ditekan-tekan agar dia hilang itu apa namanya, darah yang mengering pada serat-serat kainnya, demikian, ya. Summa tandahuhu, kemudian dia cuci atau dia bilas begitu, ya. Summa tusalli fihi, kemudian dia boleh sholat dengannya atau padanya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Baik, ini menunjukkan, ya, kenajisan dari darah haid, ya. Baik, ya, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Sudah 3 les, ya, kita bersama menjelaskan tentang najis-najis ini, dan insya Allah ta'ala kita akan bahas pada waktu mendatang, ya, masalah yang ketiga, tata cara mensucikan najis, ya. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pembelajar sekalian, ya, para talabatul ilmi, saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.